selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu Iva. Selamat pagi Bara, apa kabarnya hari ini Bara? Baik. Baik, ya anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di kebaktian sekolah minggu GKI Pengampon. Anak-anak, pagi ini kita mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus begitu baik pada kita, sehingga kita dapat mengikuti ibadah secara online dalam tubuh dan badan kita, dan terus kita diberkati oleh Tuhan. Mari anak-anak, kita mulai pujian pertama. Tuhan cinta semua anak. Semua anak di dunia, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak, kuning dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, kuning dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Ya anak-anak, setelah pujian yang pertama, kita akan mulai dengan pembukaan kebaktian ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bara. Mari kita satu hati untuk berdoa. Ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur karena kami masih bisa bersekolah minggu walaupun masih secara online. Tuhan, tolong bantu kami supaya bisa tertib jika memuji Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, terutama ketika mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami supaya dapat menjadi anak yang taat kepada orang tua, terutama kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Yuk teman-teman, kita lanjutkan kembali dengan pujian kedua dengan judul lagu Aku Mau Cintai Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, bayarkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Meli, mari kita akan memuji Tuhan. Yang ketiga, isilah Tuhan bejana hidupku. Isilah Tuhan bencana hidupku, kuasa mendahaga jiwaku, roti kehidupan diriku makan sepuasnya. Isilah hingga sampai sempurna. Isilah Tuhan bejana hidupku, kuasa mendahaga jiwaku, roti kehidupan diriku makan sepuasnya. Isilah hingga sama sempurna. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman. Judulnya Yesus Mati. Sebelum dengerin firman, kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengar firman, buat kami duduk diam, buat kami membuka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, cerita hari ini diambil dari kitab Lukas 23 ayat yang ke-44 sampai 55. Coba Alkitabnya dibuka ya. Kita mau bareng-bareng baca. Ibu ulangi lagi ya. Dari Lukas 23 ayat 44 sampai 55. Udah ketemu belum? Kita baca bareng-bareng ya. Judulnya Yesus Mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi,
dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Nah, cerita ini cukup panjang ya. Supaya adik-adik lebih jelas, Ibu ajak adik-adik kita nonton cuplikan video sama-sama ya. Yuk, cuplikannya di sini. Two others, both criminals, were led out to be executed with him. Finally, they came to a place called the Skull. All three were crucified there, Jesus on the center cross, and the two criminals on either side. Father, forgive these people, because they don't know what they are doing. And the soldiers gambled for his clothes by throwing dice. The crowd watched, and the leaders laughed and scoffed. He saved others. Let him save himself if he really is God's chosen one, the Messiah. The soldiers mocked him too, by offering him a drink of sour wine. They called out to him, "If you are the king of the Jews, save yourself." A signboard was nailed to the cross above him with these words, "This is the King of the Jews." One of the criminals hanging beside him scoffed, "So you're the Messiah, are you? Prove it by saving yourself and us too while you're at it. Don't you fear God, even when you are dying? We deserve to die for our evil deeds, but this man hasn't done anything wrong. Jesus, remember me when you come into your kingdom." I assure you, today you will be with me in paradise. By this time, it was noon, and darkness fell across the whole land until 3 o'clock. The light from the sun was gone. Then Jesus shouted, Father, I entrust my spirit into your hands. and with those words, he breathed his last. And suddenly, the thick veil hanging in the temple was torn apart. When the captain of the Roman soldiers handling the executions saw what had happened, he praised God and said, "Surely this man was innocent." Nah, adik-adik sudah lihat videonya tadi kan? Nah, adik-adik lihat tidak apa yang terjadi saat Tuhan Yesus mati? Tiba-tiba langit menjadi gelap, betul? Lalu apa lagi yang terjadi? Di dalam bait suci, saat orang-orang sedang berdoa, tiba-tiba tabir terbelah menjadi dua. Kematian Tuhan Yesus ini bukan kematian yang biasa, karena terjadi peristiwa-peristiwa luar biasa. Nah, adik-adik tahu tidak, kenapa Tuhan Yesus mau mati di kayu salib? Padahal dia bukan orang berdosa, dia tidak bersalah. Kenapa dia mau lakukan itu semua? Tuhan lakukan itu karena Tuhan cinta kita. Tuhan cinta ibu, Tuhan cinta adik-adik semua.
Nah, untuk itu kita jangan menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan lakukan pada kita. Kita harus mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Caranya gimana? Setiap hari kita harus melakukan semua yang sudah Tuhan ajarkan dalam kitab ini. Jadi, setiap hari adik-adik harus baca firman Tuhan, supaya adik-adik tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kalian. Oke? Nah, untuk menutup cerita minggu ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Oh iya, sebelum cerita ini berakhir, Ibu ada pertanyaan. Ibu ingin tahu kalian menyimak video tadi tidak? Nah, pertanyaannya gampang banget. Nanti kalian jawab di kolom komen di bawah ini. Lalu, untuk 5 anak yang menjawab paling cepat dan jawabannya betul akan mendapatkan hadiah. Nanti ibu akan melihat siapa yang menjawab betul dan cepat, ibu akan hubungi kalian supaya bisa dapat hadiahnya. Oke? Pertanyaannya begini. Apa yang terjadi saat Tuhan Yesus mati? Dijawab ya. Nah, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau sudah mau mati untuk kami. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Nah, sampai jumpa minggu depan. Tetap setia di sekolah minggu online ini ya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Gimana Bara setelah mendengarkan firman Tuhan tadi? Ya Bu, paham Bu. Ya, Bara sudah Paham. mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sudah menyimak cerita firman Tuhan yang tadi. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Begitu rela mengasihi kita sehingga Dia mau mati di kayu salib. Nah, anak-anak, untuk tanda kasih kita kepada Tuhan Yesus, kita harus tetap rajin berdoa dan membaca firman. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan firman tadi, kita akan mengikuti aktivitas. Teman-teman, aktivitas hari ini bisa dilihat di link bawah ini. Atau kita bisa mengambilnya di pos Satpam Gereja GKI Pengampon. Nah, anak-anak, kita bisa melihat foto-foto aktivitas kiriman dari anak sekolah minggu.
Ya, anak-anak, setelah itu mari kita akan memberikan suatu persembahan buat Tuhan, dan anak-anak bisa mengumpulkan persembahannya, dimasukin dalam amplop dan bisa diserahkan di TU gereja. Sebelum melakukan persembahan, mari kita akan memuji pujian di Golgota. Di Golgota, Tuhan pernah menderita. Ya anak-anak, setelah kita mengikuti ibadah tadi, ya, kita akan mengakhiri ibadah online hari ini dengan akan menutup doa. Mari kita satu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dari hari ini sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah anak-anak, ibadah kita selesai. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bara. Bye. Bye. Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru. Jadi saat berada di fase new normal, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Langkah awal dari keadaan new normal ini adalah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, seperti 1. Memakai masker kalau terpaksa harus keluar rumah. Memakai masker jadi hal baru untuk sebagian orang. Dulu orang yang pakai masker biasanya hanya yang sedang sakit, tapi sekarang semua orang disarankan untuk memakai masker. Sebaiknya gunakan masker kain dan langsung dicuci setelah sekali dipakai ya. 2. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak jika berada di tempat yang ramai. 3. Setelah bepergian segera mandi dan ganti baju. Jangan menggantung baju atau memakainya lagi sebelum dicuci. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir lebih sering, terutama setelah beraktivitas dan memegang benda kotor. Mencuci tangan penting dilakukan untuk menghilangkan virus dan bakteri yang menempel di tangan. 5. Menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Nah, itu dia arti dari new normal dan hal-hal yang harus kita lakukan.